dipercaya dan disimak ya. Ya mau shoot Egar tapi semuni aku. Oh betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Perwi di channel Peris Pamit ya. Pada kesempatan kali ini kita udah nggak sempat apa-apa. Kita masih di kandangnya Mas Sentot ya. Sentot. Kita masih di kandangnya Mas Sentot. Ini namanya ini. Oh nggak ada. Ini oh nggak ada ya. Domba. Domba. Ini di kandang domba ini lokasinya ada di Pare masih Kediri seperti video sebelumnya. Hei pengen gua rambutan teman-teman. Tadi pas kebetulan panen rambutan. Nah ini Mas Egar ini namanya, bukan Mas Sentot, namanya bagus-bagus. Nanti saya diprotes sama tetangganya ini nanti yang udah ikut nyumbang waktu lahiran dulu. Mas Egar, ya. Yang di video sebelumnya kan kita udah bahas alasan intinya ketemunya fattening ya, saya mulai dari breeding intinya ketemunya sampai fattening dan mempunyai cita-cita breeding. Ya. Nah berarti video mulek itu. Ya. Lah sekarang kan kita mau membahas yang ada aja. Yang ada ini kan fattening dah. Ya. Kata sampean, bener nggak? Bener. Tapi kok ada yang kurus tapi like fattening? Loh itu baru datang. Oh baru datang. Oh iya. Itu dibahas nanti aja. Saya lagi bahas modal-modal ke fattening, terutama di kandang. Kita langsung ke kandang tapi jalan-jalan nih Mas. Wah, saya gendong ya. Oh, jangan tuh Mas. Nanti istri saya cembokur. Nah ini lah gimana? Itu wis dimencepekan. Lah ini kan kita langsung bahas ke kandang fattening. Nah, untuk pertama ukuran sing pas untuk fattening wis. Ya. Jadi untuk fattening itu prinsipnya sebisa mungkin dia satu nyaman. Yang kedua tidak banyak gerak. Intinya dua itu untuk kandangnya. Oh nah, berarti kondisi kandang nyaman, kondisi kandang nyaman, susah gerak. Biar apa? Biar cepat gemuk. Oh, biar cepat gemuk. Iya, karena yang namanya fattening itu dikejar waktu, Mas. Oh, waktu Vicky padahal Mas, masuk bisa mengejar. Itu prinsip kekekalan energi. Oh, tambah geladra. Kembali lagi ke kandang. Kembali lagi ke kandang. Jadi di sini kalau untuk kandang yang saya aplikasikan di sini. Untuk ukurannya Mas ya, untuk ukurannya kandang itu panggung, harus panggung. Untuk penggemukan wajib panggung. Lemprak nggak bisa ya? Lemprak bisa, tapi nanti akan berpengaruh di kenyamanan domba. Oh iya. Kenapa? Ini nyaman gak gerak mau ya? Kenapa? Karena dalam waktu 3 bulan, jadi saya penggemukan 3 bulan Mas. Oh penggemukan 3 bulan sih? Iya. Dalam waktu 3 bulan itu sebisa mungkin domba itu dia tenang, tidak pernah diotak-atik. Maksudnya kita nggak selalu terjun ke dalam kandang. Oh iya. Nggak boleh sering-sering masuk. Kalau kandang lemprak, otomatis kan kita harus membersihkan serintilnya skala berkala. Ngurui. Nah, dia kan terganggu. Nah itu kenyamanan dia bisa terganggu, stres. Bisa bobotnya nggak bisa naik nanti. Oh iya berarti mengurangi kenyamanan. Jadi wajib panggung. Ini kita bahas di sini berisik nggak mengurangi kenyamanan ya? Dia sudah warak. Oh sudah warak. Sudah kenyang. Jadi nyantai dia waktunya tidur gitu. Panggung. Terus panggung satu. Untuk ukuran? Untuk ukuran kandangnya itu yang saya aplikasikan di sini 1 meter lebar, panjangnya 1,5 meter. Panjangnya 1,5 meter. Yeah. Itu ukuran wajib apa bukan Mas? Enggak wajib. Sunnah Mas. Berarti? Iya. Dibuat 0,5 meter kali 1 meter bisa. 0,5 meter kali 1 meter. Satu sekat kan? Iya, di sini. bisa. Lah kok nggak dibuat seperti itu Mas? Kalau seperti itu nanti pertimbangan saya, karena di sini itu satu domba, yang namanya domba itu nggak bisa sendiri. Oh tidak mau sendiri? Tidak mau sendiri. Untuk kandang yang sempit tadi itu cocoknya untuk kambing. Oh untuk kambing. Dan beda karakter Mas, jantan bisa. Oh domba jantan atau kambing? Iya. Nah di sini kan saya penggemukan kan 1 tahun full berjalan terus. Jadi selain momen kurban yang saya gemukkan itu betina. Nah, jadi memanfaatkan space yang ada. Nggak terlalu luas untuk kandangnya, tapi bisa muat banyak. Oh iya bukan muat domba ya? Muat bebek. Oh, muat banyak bahasa Indonesia teman-teman, bukan bahasa Jawa. Nanti dikiranya muat banyakin domba loh. Nah seperti itu. Jadi untuk 1 meter kali 1,5 meter itu saya isi tergantung besarnya domba. Tergantung besarnya domba seperti ini ya. Ada yang 5 ekor, ada yang 4 ekor,
ada yang 6 ekor, bahkan ada yang 7 ekor. Ada yang 7 ekor? Iya. 1,5 meter? 1,5 meter. Loh. Bisa 7 ekor, berarti kalau kita punya kandang 15 meter bisa 70 ekor? Mungkin, saya nggak pinter hitung-hitungan Mas. Itu kan 15 kali 10. Oh iya deh, benar. 1,5 kali 10 kan 15. Kan? Salah toh? Salah sedikit teman-teman. Sama-sama nggak pinter hitung-hitungan gitu. Benedok itu pinter itu tadi teman-teman ya. Lalu satu lagi untuk menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan. Itu ini saya buat untuk geladak panggungnya, kita buat tinggi. Ini jarak sampai ke tanah ini ya? Tanah, ya. Minimal berapa Mas ini? Sebenarnya kondisional sih Mas, tergantung kondisi tanahnya itu bisa menyerap air apa enggak, lalu anginnya gimana untuk agar apa amoniaknya nggak naik, sirkulasi udaranya seperti apa. Kalau optimalnya sih di atas 80 cm. Optimalnya minimal di atas 80 cm. Berarti nanti kalau misalnya lebih tinggi lebih bagus. Lebih tinggi lebih kita bagus. Buat 80 meter dari bawah tanah bisa ya? Bisa, tapi mungkin nanti dibawa elang. Kena elang teman-teman itu tadi. Gitu. Ini punya saya ini 120. Ini 120 sampai bawah sini. 120 cm dari tanah ya. Oh iya. 120 ini berarti wes 40 cm lebih baik dari minimal ya? Iya. Tuh, terus ini harus pakai selat seperti ini? Oh enggak harus. Jadi ini dulu saya apa ya, masih pemula, namanya pemula, ego tinggi, pengen kandang wah, beli barang mahal. Oh, ego tinggi juga tuh? Akhirnya fungsinya ego tinggi juga apa enggak? Ego tumo. Jadi secara fungsi bagus Mas ini Mas. Secara fungsi bagus. Secara fungsi bagus. Nah, ini selat teman-teman, secara fungsi ini bagus. Selat plastik untuk geladaknya, geladak kandangnya. Secara fungsi sangat bagus. Kenapa? Karena kotoran itu nggak nyantol. Nggak nyantol. Jadi bisa langsung turun, bisa bersih. Kambingnya pun juga, dombanya juga bersih-bersih. Oh iya. Nggak sampai numpuk gitu. Biasanya kan kalau bikin kandang geladak dari kayu itu kan bisa semakin lama kan kayu bisa melebar ataupun melungker apa ya? Berubah-ubah. Iya, bergoyang lah ibaratnya kan. Galau. Nah, akhirnya bisa yang satu semakin lebar gapnya, yang satu semakin sempit. Oh, iya. Nah, yang sempit itu nanti bahaya. Kenapa? Kalau berdekatan gitu nanti bisa cinlok. Oh iya. Kayu juga bisa cinlok berarti. Bisa cinlok. Nanti anaknya itu ya serindilnya itu menumpuk semakin tinggi. Menggunung. Bisa meledos itu teman-teman. Kalau secara fungsi ini sangat bagus. Bagus. Kekurangannya di biayanya yang cukup mahal. Oh, ini kalau dikuruskan sama kayu masih mahalan ini berarti ya? Jauh lebih mahal. Bisa 2 kali lipatnya. Oh, kalau keawetan sama kayu? Ya jelas karena lebih awet. Kayu bisa cinlok toh? Iya. Nah ini kan lebih awet. Berarti enggak, ini tipikal selatnya. LDR. Ini dia sukanya nyatru kancan. Oh, tipe LDR berarti. Iya, tipe LDR. Nah, tadi cinlok, ini LDR teman-teman. Iya. Terus kalau dikuruskan dengan waktu yang jangka panjang kan sebenarnya lebih murah ini kalau ini awet. Bener. Tapi bagi teman-teman yang mambu tai teman-teman. Yang modalnya pas-pasan, tetap paling enak untuk pakai kayu. Kayu ya, itu kan bisa kita nebang pohon atau pohon tetangga kan juga bisa. Iya. Lebih murah itu tadi ya. Kalau ini kan harus beli di government. Government bukan? Enggak ya? Apa itu? Oh iya, BG itu loh, yang di One Piece itu loh teman-teman. Nah, terus ini tadi kan jarak sekat ya toh. Terus yang perlu diketahui lagi apa? Minum mungkin? Ya, palung minum. Minumnya kan di sini saya minumnya pakai sirup marjan. Sirup marjan. Enggak. Kan enggak diendos loh. Ini minumnya dari air sumur, Mas. Oh, dari air sumur biasa. Iya. Murni itu aja, nggak ada campuran apa-apa. Jadi untuk yang saya pakai di sini ini pakai talang air. Merek mempengaruhi kualitas enggak Mas nanti? Enggak sebenarnya. Kualitas air maksudnya? Enggak ya. Sembarang pokoknya ini ya. Iya. Talang air langsung pakai digelonggong pakai selang juga bisa. Bisa. Gitu. Itu. Pakai talang air. Nah, di sini tapi ada resikonya juga. Ada resiko malah. Ada resiko. Tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Ya, semuanya ada plus minus lah setiap pilihan yang kita ambil itu. Jadi kalau pakai talang air ini setiap hari harus bersihkan, Mas. Setiap hari harus membersihkan. Kenapa? Karena yang namanya kandang penggemukan itu kan pakan pasti kering. Pakan pasti kering. Fermentasi kering. Nah, kalau basah nggak bisa.
bisa, tapi endingnya bukan penggemukan. Penggemuan. Oh, Pak, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi waktunya. Punya banyak ya. Iya. Jangka waktunya lebih panjang, nggak bisa untuk cepat. Nah, karena pakan kering itu tadi, otomatis kan domba kan nggak punya tangan tuh mas. Nah kalau pakan kering kan akhirnya nyepres. Nah itu, apakah kita harus setiap hari mengelapi mulutnya setiap kali makan? Nah 500 kali ya. Iya. Nah itu ketika dia minum akhirnya rontok. Tadi yang nyepres itu rontok di palung minum. Nah, akhirnya kan malah bagus buat comboran. Yang masuk kan pakan. Comboran itu bukan teknik ternak yang bagus. Bukan teknik ternak yang bagus. Ya hindari tuh coba. Hindari ya. Berarti kalau kita ini makan terus di sini tak biui pakan, di sini kurang bagus ya sekaligus minum. Iya, nggak bisa. Aduh. Ya bisa sebenarnya, tapi nggak bisa gemuk, Mas. Nggak bisa gemuk, tapi bisa belembung. Bisa belembung, terus kembung. Ini jadi, kan kalau bisa yang namanya palung minum itu untuk minumnya pakai air sumur aja. Air sumur. Untuk kualitasnya ya selalu bersih gitu. Selalu bersih. Selalu bersih. Jadi tiap hari membersihkan. Bisa pagi atau sore atau malam pun kalau nganggur gitu ya nggak apa-apa. Sama udah berhenti merokok tuh Mas sekarang. Ini agak kecut ini. Ini sama tunggu di sini ya. Ini mengingatkan teman-teman. Iklan sebentar. Ini ada sponsor masuk. Ada sponsor masuk 1 T itu tadi. Ya ini jadi dari rokok surga itu Surya Gudang Garam itu teman-teman. Nah ini saya tak ngerokok dulu. Ini biar endorsan masuk bukanya gini Mas. Bukanya gini tuh model cepetnya agak di atas kan gini ya. Agak gini. Jadi Gudang Garam dilihat Pak Surya barang terutama. Ini produknya Pak Surya soalnya. Terus gimana Mas? Gimana? Ini kan tadi minum. Terus untuk ukurannya ketinggiannya gimana Mas? Agar masuk lah intinya. Kan ada yang saya pernah ada lihat di bawah sini ada, terus di atas ini ada. Sebenarnya ada yang pakai jadi timbo. Gini, kalau untuk minum, palung minum itu bebas Mas. Bebas sebenarnya. Lebih tinggi pun juga nggak masalah. Kalau maksudnya tinggi, yang jelas domba itu paling nggak nyampe lah. Nyampe. Mau rendah juga nggak apa-apa. Tapi kan semuanya ada plus minusnya. Ada plus minusnya lagi. Kalau ada yang rendah nanti bisa kejatuhan tai serindel. Tai serindel. Nah, itu. Tahe itu tadi. Nah, kalau terlalu atas mungkin dia kesusahan ketika kan yang namanya penggemukan itu bibit yang datang nggak selalu sama ukurannya. Iya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau terlalu tinggi itu nanti yang kecil nggak geo. Yang tinggi kan nggak mau ngambilin ya. Karena nggak punya tangan itu tadi. Iya. Apalagi untuk membersihkan cepres. Nah, kalau punya saya ini di rata-rata di 40 cm. 40 cm ini. 40 sampai 45 itu saya rasa sudah optimal. Sudah optimal ya. Terus ini untuk minum lah, untuk ada pakan enak yang di sini aja ya. Oh iya. Ada pakan. Ini ukurannya sama toh? Hampir sama ya. Kita busuk-busuk ke sini teman-teman. Lah ini juga penggemukan juga. Ini penggemukan. Lah ini ukurannya juga sama 1 meter kali 1,5 meter kali 1,5. Sama. 1 meter kali 1,5. Nah ini kan contoh kayak ini kan lebih kecil lagi. Daripada yang di atas tadi ukuran dombanya. Ukuran domba. Nah ini saya isi 6. Saya diisi 6. Saya bukan sampai. Iya. Gitu. Diisi 6. Terus untuk ukuran ada pakannya ini? Untuk palungannya 40 cm. Ketinggiannya. Ini ke sini 40 cm. 40 cm. Dari geladak ya ngukurnya. Berarti saya kemarin keliru berarti. Saya 45 ya kemarin. Pas review kandang di sini. Pernah ke sini tuh sama? Pernah. Video saya kok nggak ada. Kok nggak tahu saya? Tahu kemarin. Pas kemana saya? Taman cuek kemarin. Oh iya tuh. Cuek bebek, bukan cuek bayi. Nah ini 40 cm ya? Iya 40 cm. Terus untuk kelebaran segini tuh cukup ini Mas? Cukup, sangat cukup sekali. Bahkan ini pun lebih terlalu lebar kalau menurut saya. Masih bisa diperkecil lagi. Kenapa? Karena gini. Karena itu tadi pakan yang saya pakai itu pakan kering. Pakan kering. Jadi yang dimakan dia itu sedikit tapi mengenyangkan. Jadi palungnya itu nggak harus besar, nggak harus lebar. Berarti Kak rokok ya Mas ya. Sedikit nyedot, belum sarapan pun tetap kenyang ya. Saya enggak ini. Saya tetap lapar. Tetap lapar. Berarti royokan sama ini nanti. Lah ini habis Mas ini? Iya sudah habis. Iya. Jadi penggemukan itu ya memang gini Mas. Makannya dikit, kekenyangannya luar biasa. Iya. Si teman-teman ini blusuk teman-teman kameramennya.
Istri saya ada yang itu kok kameramen. Oh, sedikit cukup. Biasa lebih sempit lagi juga bisa berarti ya. Bisa. Berarti kandang 1 kali 1,5 meter bisa diisi 5 sampai 7 tergantung ukurannya. Iya. Terus ukuran palung pakan 40 cm wis masuk. Minum pun juga 40 cm tadi. Iya. Lah ini tapi nggak ada tempat minumnya. Ada di belakang. Oh, ada di belakang. Iya, kalau kamera blusuk baik. Di belakang ini teman-teman. Ketok enggak dari situ? Gila. Yuk kelihatan nak sampean lah kamera nih. Lah itu loh. Itu teman-teman. Lah itu pakai sistem jurigen ya teman-teman ya. Iya. Ya, aku tak di sini guys, main ketok dek kamera. Lah ini loh teman-teman. Ini kalau minum blusuk gini loh. Lah ini habis, Mas. Oh, waktunya ngisi jadi. Terus nganu. Setelah itu yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kandang. Kalau penggemukan itu apa? Kegiatan harian yang diperhatikan dalam kandang penggemukan, wis. Kandang penggemukan kalau untuk maintenance kandang lah ya ibaratnya. Maintenance kandang hariannya ya nggak ada. Apalagi nggak ada. Mungkin kalau untuk pengeruan tahe, nggih. Pengeruan tahe niku kalau saya sih 1 minggu sekali sih, Mas. 1 minggu sekali. Berarti kegiatan hari-hari cuma ngasih makan, ngasih minum, terus ngopi. Wah, cepet sekali. Terus pengeruan tahe seminggu sekali itu pun kalau ingat. Kalau ingat dan kalau mau. Oh, dan kalau mau. Berarti mudah sekali ya kalau veteran seperti ini sebenarnya. Untuk kalau sudah jalan loh. Iya. Kegiatannya. Sudah bisa. Ini berapa ekor, Mas? Kalau kapasitasnya 150 ekor. 150 ekor. Dikerjakan sendiri. Mampu ya, Mas ya? Sebenarnya sih terlalu mampu. Berarti terlalu banyak waktu untuk kalau ngopi, punya 10 kali lipat masih ada waktu untuk ngopi enggak? Masih ada. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Oh iya. Kenapa? Karena sudah pasti ngerjakan orang lain dong. Oh iya. Lah gini, untuk veteran ini agar bisa mengerjakan orang lain, misalnya biar ketemu ya, itu minimal di berapa, Mas? Sebenarnya nggak ada patokan sih, Mas. Nggak ada patokan. Satu ekor pun bisa ya. Bisa. Kalau memang mau buang-buang uang ya. Oh iya. Tapi kalau dari perhitungan saya pribadi itu di angka 300 ekor. 300 ekor sudah mulai. Iya. Jadi di atas kemampuannya berapa? Jadi kalau ternaknya sudah nyampe 300 ekor, itu untuk mengerjakan orang, untuk pemberian pakan dan lain sebagainya, itu sudah pantas lah. Sudah pantas. Kenapa? Karena kalau di bawah 300 ekor sudah menggunakan apa ya? Menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan itu, ya efeknya satu jelas keuntungan dibagi itu tadi. Kita kan bayari orang, masa dia mau cuma kerja bakti. Oh iya. Kan biasanya di desa soyo gitu, Mas, kerja bakti enggak ya kalau di bidang seperti ini, enggak ya? Ya enggak, Mas. Oh enggak. Berarti 300 itu mengerjakan berapa orang, Mas? Satu orang cukup. Oh, sebenarnya dikerjakan sendiri kan sama aja 1 orang ini. Iya, tapi kan dengan angka 300 itu sudah bisa dianggap peternakan yang cukup besar. Berarti orang yang ngelola kandang, maksudnya yang punya kandang, itu biasanya sudah concernnya atau prioritasnya sudah nggak di kandang lagi. Oh iya. Main ke kandang orang. Cari relasi. Tambah nganggur lagi itu ya. Iya. Mengajak orang untuk ngopi. Menghemat bubuk di rumah ya. Bener sekali. Jadi itulah teman-teman. Kalau ini kan 150. Lah ini kemungkinan setelah besar atau lebaran ini kan di Februari tuh. Tapi ini nggak tahu nanti video ini tayang kapan, Maret gitu. Lah itu nanti kita mulai mengerjakan orang itu di 300 ekor yang akan terrealisasi insya Allah di 2024. Loh, itu doanya kok. Loh, kepanjangan tuh doanya. Besok Oh, besok Jumat itu ya? Jumat. Oh iya, besok Jumat itu gimana yang jelas Jumat itu harus nambah kandang. Harus nambah kandang, teman-teman. Raketan kandang semut ya. Iya, benar. Itu tadi. Udah berapa menit, Mah? 19. Wes itu tok aja ya? Bisa. Apa ada lagi tambahan? Ya sebenarnya cukup sih. Kandang-kandang yang perlu diperhatikan.
Nggak ada, mungkin tingginya Mas ya. Ketinggian ini? Ketinggian ini. Ketinggian pagar teman-teman. Ketinggian di sini saya pakai 90 cm. 90 cm. Ini nge-crash videoku. Nah, terus kenapa? Karena pengalaman saya yang kandang lama yang tadi ada palung pagar. Itu berapa senti itu? Itu 70, ada yang 80 cm. Itu banyak yang berlompatan. Jadi dia pindah koloni. Jadi kanguru. Iya, lompat ke tetangga sebelah. Nah, itu. Jadi lebih tinggi sedikit. Karena memang tadi dia biar nyaman di kandang ini ya. Iya. Tapi kalau breeding nggak apa-apa ya Mas ya? Oh, breeding los aja Mas, nggak usah dikasih sekat. Nggak usah dikasih sekat, nggak usah dikasih pagar ya? Nggak usah dikasih pagar. Sistem umburan los ini. Iya, diumbar di tetangga aja. Oh iya, berarti kandangnya bisa pembuatannya biayanya 0%. 0% teman-teman. Kalau kemarin ada yang menyediakan. Kalau kemarin ada yang kandang 5 juta untuk 100 ekor, ada 2 juta, terus nanti mungkin ya ini ada 18.000 atau 450.000 untuk ini malah gratis teman-teman kandangnya kalau untuk breeding. Tapi kan ini bukan breeding, ini fattening lah. Itu tadi saya rasa sudah cukup Mas ya. Bisa dicukupkan. Nanti kalau misalnya belum cukup yo langsung datang ke sini saja ya. Ya. Boleh toh? Boleh. Ini lokasinya di mana kalau boleh ya? Ini lokasinya di Dusun Swaloh, Desa Sambirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kalau misalnya jangan dulu. Jangan di-stop loh, Mah. Kalau misalnya ben nggak nyasar. Ada nomor HP-nya. Biar saya nggak ingat ya nomor HP saya. Mungkin nanti bisa dicantumkan di deskripsi. Di deskripsi saja ya. Atau langsung ke map ya Mas ya. Iya. Map tulis apa? Kandang domba Enggar. Domba ya. Iya. Pakai N teman-teman. Ini bacanya domba loh Mas. Oh ini tetap domba. Non mati ketemu bak itu. Oh iya, iklap. Non mati ketemu bak itu iklap. Kesimpulannya itu bacanya tetap domba ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyimak atau yang belum menyimak atau yang tidak menyimak sama sekali. Tuh. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya dan Mas Sentot ya tadi ya. Boleh. Mas Sentot, tapi di mari tetangga sama Mas Enggar mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah